Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali bersama saya Firman Husain. Semoga sobatku dalam keadaan baik, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas, penuh dengan semangat. Di kesempatan ini saya akan menyajikan kajian tentang kalimat basmalah dari segi nahwu syorof, balighah, mantik dan pengkajian secara tekstual, aktual, kontekstual dan faktual. Langsung saja kita simak bersama-sama kajiannya berikut ini. Sobatku yang berbahagia, berikut kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim dari sisi nahwu, syaraf, balaghah, mantik, dan tafsir secara tekstual, aktual, faktual, dan kontekstual. Yang pertama sobatku, struktur nahwu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari beberapa elemen gramatikal. Pertama, ba. Ba itu huruf jar, preposisi, yang bermakna dengan atau atas nama. Berfungsi sebagai penghubung makna tindakan kepada objek yang dilibatkan. Selanjutnya, ismi. Isim, kata benda, yang berarti nama. Berstatus sebagai majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Dalam keadaan idhafah, posisi kepemilikan, dengan lafaz Allah. Yang selanjutnya, Allah, isim, kata benda, khusus yang merujuk kepada nama Tuhan yang Maha Esa. Sebagai mudhaf ilaih, kata yang dimiliki dalam rangkaian idhafah dengan ism. Berikutnya, Ar-Rahman, sifat pertama dari Allah, bermakna yang Maha Pengasih. Majrur karena mengikuti hukum idhafah. Dan berikutnya, Ar-Rahim, sifat kedua dari Allah, bermakna yang Maha Penyayang, juga majrur dengan kedudukan sebagai sifat kedua. Berikutnya, kajian syaraf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sobatku, bentuk kata huruf jar tidak memiliki perubahan bentuk karena merupakan partikel tetap. Berikutnya, bentuk kata akar kata sin, mim dan nun berasal dari masdar, isim mafdar, yang bermakna ketinggian. Dipakai untuk menunjukkan entitas atau identitas. 3 bentuk kata akar kata. Terdapat 2 pendapat. Berasal dari al-ilah, yang artinya Tuhan. Berasal dari kata yang bermakna kagum atau terpana. 4 bentuk kata dan akar kata. Ar-Rahman, wazan, sighat mubalaghah, menunjukkan sifat kasih sayang yang luas dan menyeluruh. Ar-Rahim, wazan, menunjukkan sifat kasih sayang yang berkesinambungan. Bagian kedua, kajian balaghah. Pertama, keindahan susunan kalimat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan. Yang pertama, ijaz, ringkas namun padat makna. Hanya terdiri dari 4 kata, tetapi mencakup pujian, pengakuan, dan doa. Selanjutnya, takdim dan ta'khir. Huruf jar diletakkan di awal untuk menegaskan kepasrahan kepada Allah sebelum memulai tindakan. Yang selanjutnya, sifat Allah yang berurutan. Penggunaan Ar-Rahman mendahului Ar-Rahim untuk menunjukkan cakupan kasih sayang yang luas sebelum menjelaskan kesinambungannya. Berikutnya, aspek retorika. Pertama, hus al-tasalsul, keterpaduan rangkaian. Kata-kata disusun harmonis sehingga mudah dihafal dan diresapi. Berikutnya, musikality, kejelasan irama. Akhiran N dan M dalam Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan efek simetris dan indah. Bagian ketiga, tafsir tekstual dan aktual. Yang pertama, tafsir tekstual.
Secara literal, Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya, memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, menyerahkan niat dan tujuan kepada Allah. Kemudian, tafsir aktual dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah menjadi pembuka segala tindakan baik, makan, bekerja, belajar. Mengingatkan manusia untuk tidak sombong karena segala hal terjadi atas izin Allah. Yang kemudian, tafsir kontekstual. Dalam konteks modern, Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan etika universal. Rahman, Allah memberi rezeki kepada semua makhluk tanpa memandang status atau agama. Rahim, Allah menjaga hambanya yang taat secara khusus. Menginspirasi untuk berlaku rahmat bagi sesama manusia dan lingkungan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kalimat basmalah ditelaah dan dikaji secara matiknya, diantaranya. Yang pertama, secara analisis rasional dalam struktur kalimat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menampilkan hubungan logis antara elemen-elemen yang menyusunnya. Dalam mantik, logika, kita dapat menganalisis sebagai berikut. 1. Hubungan sebab akibat, illatem alu. Penyebutan nama Allah di awal setiap tindakan menjadi sebab utama keberkahan, alu. Logikanya, tanpa kesadaran akan Allah, tindakan manusia kehilangan nilai spiritual. Berikutnya, silogisme sederhana dalam maknanya. Premis mayor, Allah adalah sumber segala kasih sayang dan keberkahan. Premis minor, segala tindakan yang dimulai dengan menyebut nama Allah mendapatkan keberkahan. Kesimpulan, memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci keberhasilan dan keberkahan. Yang berikutnya, pendekatan kausalitas. Penyebutan Rahman dan Rahim menunjukkan bahwa kasih Allah bersifat universal, Rahman, dan spesifik, Rahim. Menjadi dasar logis mengapa manusia bergantung pada Allah dalam setiap tindakan. Bagian kedua ini, penguatan akal dan hikmah dari kalimat ini. Yang pertama, rasionalitas keterikatan dengan Allah. Dengan menyebut nama Allah, seseorang mengakui adanya keterbatasan diri dan kekuasaan mutlak Allah. Ini selaras dengan prinsip logis bahwa segala hal memiliki sebab pertama. Berikutnya, keselarasan dengan prinsip kebermanfaatan. Kalimat ini memandu manusia agar segala tindakannya tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Bagian ketiga, kajian tafsir kontekstual. 1. Makna kontekstual dalam kehidupan modern. 1. Etika spiritual dalam dunia kerja. Bismillahirrahmanirrahim menjadi pengingat bahwa kesuksesan dalam pekerjaan tidak hanya didasarkan pada usaha, tetapi juga pada pertolongan Allah. Mendorong manusia untuk berbuat dengan niat yang benar dan metode yang halal. Berikutnya, perspektif sosial. Menanamkan nilai kasih sayang universal, Rahman, dan spesifik, Rahim, sebagai dasar interaksi sosial. Mendorong sikap inklusif dan toleransi dalam keberagaman. Yang berikutnya, implementasi teknologi dan inovasi. Sebelum memulai inovasi baru, kalimat ini dapat menjadi pengingat bahwa teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan bersama, sesuai dengan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan. 2. Aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam pendidikan, guru dan siswa yang memulai pelajaran dengan Bismillah diingatkan untuk menjadikan ilmu sebagai jalan menuju keberkahan. Selanjutnya, dalam lingkungan keluarga,
sebagai pembuka doa dan aktivitas keluarga untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan rumah tangga. Yang selanjutnya, dalam ekonomi dan bisnis, prinsip Bismillah menuntun pelaku bisnis untuk mengutamakan etika, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan saya bahas lebih detail lagi konteks historisnya, nilai balaghah mendalam, dan aplikasi tafsir praktis secara faktual. Pengkajian basmalah dengan kupasan tafsir faktual dan kontekstual, diantaranya sobatku. Yang pertama, tafsir faktual. Makna Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan realitas sejarah. Bagian A. Konteks turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai bagian dari surat Al-Fatihah dan menjadi ayat pembuka dalam setiap surat Al-Quran, kecuali At-Taubah. Secara faktual, penyebutan nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mencerminkan konsep kasih sayang yang diusung Islam, bahkan pada masa penuh konflik di era jahiliyah. Berikutnya, penerapan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan nyata. Nabi Muhammad SAW memulai setiap aktivitas dengan Bismillah, menegaskan pentingnya niat yang baik dan bergantung kepada Allah. Surat-surat Rasulullah kepada raja-raja dan pemimpin dunia juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan nilai universal ajaran Islam. Berikutnya, relevansi sejarah dengan nilai kasih sayang. Penggunaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi pesan penting bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi umat Islam saja. Ini menegaskan bahwa dakwah Islam membawa pesan perdamaian, bukan kekerasan atau pemaksaan. Yang kedua, tafsir kontekstual. Relevansi dalam kehidupan modern. Bagian A. Konsep ketergantungan pada Allah. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh ketidakpastian, Bismillahirrahmanirrahim menjadi pengingat bahwa semua usaha manusia membutuhkan campur tangan Allah. Tekstual. Memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah menegaskan keyakinan bahwa keberhasilan bukan hanya hasil usaha manusia, melainkan juga atas izin Allah. Faktual, contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang dokter yang sebelum mengoperasi pasien, mengucapkan Bismillah agar tindakannya diberkahi dan berjalan lancar. Berikutnya, implementasi dalam prinsip etika global. Ar-Rahman mengajarkan manusia untuk menciptakan sistem yang memberikan manfaat bagi semua, seperti kebijakan yang adil dan peduli lingkungan. Ar-Rahim menanamkan prinsip peduli secara khusus kepada yang membutuhkan, seperti membantu kaum lemah atau tertindas. Berikutnya, pengingat dalam kehidupan pribadi dan sosial. Bismillah mengingatkan manusia agar setiap tindakan dimulai dengan niat yang bersih dan tujuan yang benar. Di dunia modern, ini dapat diterapkan dalam kehidupan individu, mengawali hari dengan doa agar aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah. Interaksi sosial, bersikap penuh kasih sayang dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Berikutnya, panduan untuk pemimpin dan pengambil keputusan. Pemimpin yang memulai kebijakan dengan semangat Bismillahirrahmanirrahim akan lebih berorientasi pada kebaikan bersama, menghindari sifat egois, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Bagian ketiga, kesimpulan kontekstual, hikmah praktis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Spiritual, membantu manusia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, sehingga menghindari sifat sombong. Psikologis, memberikan ketenangan batin sebelum memulai sesuatu, karena menyerahkan hasil kepada Allah. Sosial, mengajarkan pentingnya kasih sayang universal, Rahman, dan spesifik,
rahim, menciptakan hubungan harmonis dalam masyarakat. Filosofis, menjadi dasar prinsip hidup manusia bahwa segala sesuatu yang baik harus dimulai dengan niat yang benar. Demikian sahabat inspiratifku, sampai di sini dahulu pembahasan pengkajian kalimat basmalah, dan ikuti kelanjutan pembahasan selanjutnya di video episode berikutnya. Saya Firman Husein mohon pamit undur diri. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.